Metro TV, Abdi Azwar Sahi sempat mewawancarai saksi sekaligus korban likuifaksi di Desa Jonoage, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepada Metro TV, saksi sekaligus korban bernama Suliono ini menceritakan bagaimana ia dan anaknya menyelamatkan diri dari likuifaksi yang menggeser Desa Jonoage hingga sekitar 3 kilometer. Saat ini saya berada di Desa Jonoage, Kecamatan Sigi, Kabupaten Biromaru di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang salah satu kawasan dan juga desa yang paling parah terkena dampak dari gempa dan juga tsunami yang terjadi di Palu pada hari Jumat 28 September 2018 silam. Dan ini nampak di belakang saya, ini salah satu desa yang terkena dampak dari lumpur yang terbawa hingga memindahkan sebagian area desa hingga ke sini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi dan juga yang merasakan langsung dampak dari lumpur yang memindahkan desa di kabupaten dan juga di Desa Jonoage ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, bisa dijelaskan sedikit gimana Bapak mengalami bencana yang ada di Desa Jonoage ini, Pak? Begini, awalnya itu sekitar hampir jam 6 kurang ya. Mungkin sekitar kurang 3 menitan itu terjadi gempa yang sangat besar sekali. Waktu itu gempa itu kita terasa lari semua keluar rumah bersama keluarga dan tetangga-tetangga. Habis itu melihat dari arah lorong atas itu, dari jalan raya itu kelihatan tanah yang sebesar ombak begitu, bergulung-gulung begitu. Habis itu kita lari menyelamatkan diri ke belakang, dan di belakang itu ada banyak kebun kelapa sama. Bapak saat itu posisinya di mana, Pak? Di depan rumah. Di depan rumah? Iya, di depan rumah. Terus Bapak lihat ada semacam gelombang tanah. Besar, tinggi, makin tinggi begitu. Habis kita lari takut tuh. Iya. Lari menyelamatkan diri, pecah sama keluarga. Cuma saya sama anak saya yang kumpul. Iya. Habis itu tanah berputar, macam berkeliling-keliling begitu. Kita lari, anak saya suruh lihat tanah di bawah, yang mana yang tidak berputar, saya lihat ke atas pohon mana yang mau tumbang begitu. Iya. Habis semua berputar, tinggal titik satu yang saya tempati itu tanahnya langsung tenggelam sama batang-batang kelapa itu. Habis robohnya itu kan tidak sekali kayak ditebang toh, robohnya itu kan pelan-pelan begitu. Saya naik di situ sudah berputar satu kali langsung laju, kayak ada gelombang dari atas itu yang dorong. Kemudian Bapak posisinya saat itu berada di depan rumah dan terbawa arus itu, Pak? Iya. Sampai di mana, Pak? Seberapa jauh kira-kira? Kalau dikira-kirakan ya hampir 1 kilo lebih. 1 kilo. Iya. Berarti yang sekitar 1 kilo kurang sedikit. Kurang lebih. Berarti desa yang saat ini yang ada di sini, yang lahan ini berarti dibawa sama arus lumpur yang dari atas ya, Pak? Iya. Bergerak tanahnya ke sini. Bergerak. Oke, terus Sedangkan yang atas ditarik ke sini. Iya. Ini macam ini kan ini tanaman dari atas. Iya. Kan atasnya itu kan sawah-sawah gitu. Iya. Terus saat itu Bapak menyelamatkan dirinya bagaimana, Pak? Saya menyelamatkan dirinya sama anak saya itu naik itu batang pohon itu, batang kelapa itu. Sudah sampai terlempar di tanah yang keras begitu. Di daerah Jono yang paling bawah. Dari situ Bapak baru bisa menyelamatkan diri. Iya, saya menyelamatkan diri situ, langsung cari daratan yang tidak tergenang air. Kan air pecah meluap kemana-mana itu. Sampai ke jalan-jalan sebelah sana. Kemudian keluarga Bapak dievakuasi kemana, Pak? Kalau saya waktu itu keluar, saya itu cari pertolongan. Ada teman saya di daerah Kalukubola itu, saya lari ke sana. Nah, saya pikir kalau di situ nanti tidak kena dampaknya, saya lari ke situ. Akhirnya saya ketemu di situ, ternyata juga dampaknya tidak terlalu seperti yang di sini. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Mas. Dan sampai saat ini masih di jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Sigi dan juga Desa Sidere ini masih terputus hingga saat ini. Dari Palu, Abdi Azwar Sahi, Metro TV.